Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Hartini, dosen tetap di Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Teknik Informatika Universitas Boyolali. Sebagai seorang dosen, wajib bagi saya untuk menjalankan kewajiban tridharma perguruan tinggi, yaitu melakukan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dari tiga dharma tersebut, penelitian adalah salah satu dharma yang ingin saya tekuni dan dalami. Melalui penelitian, saya ingin memberikan kontribusi terbaik saya untuk perkembangan dan kemajuan di bidang ilmu komunikasi. Sebagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut, saya telah melakukan beberapa penelitian selama masa bakti saya sebagai seorang dosen. Dalam menjalankan penelitian, saya memiliki peta jalan penelitian di mana topik-topik penelitian saya mengacu pada visi misi program studi ilmu komunikasi Universitas Boyolali. Sehingga pada akhirnya, di samping memberikan kontribusi bagi dunia komunikasi, saya juga mendukung visi misi program studi ilmu komunikasi Universitas Boyolali. Visi misi program studi ilmu komunikasi Universitas Boyolali adalah menjadi program studi ilmu komunikasi unggul berbasis digital dan kearifan lokal pada skala nasional tahun 2028. Berdasarkan pernyataan visi tersebut, dengan kompetensi dan konsistensi di bidang keilmuan saya di bidang ilmu komunikasi, topik-topik penelitian saya mengarah pada potensi lokal di Boyolali termasuk pada kehidupan dan perkembangan masyarakatnya, kearifan lokalnya, wisatanya, budayanya, maupun pemanfaatan media komunikasi kontemporer yang relevan dengan perkembangan masyarakat dan budaya di Boyolali. Beberapa penelitian saya yang telah berhasil dipublikasikan adalah pada beberapa jurnal ilmiah yang meliputi jurnal ber-ISSN, jurnal nasional terakreditasi, dan juga jurnal internasional. Adapun karya ilmiah saya antara lain: 1. Mengemas bisnis perhotelan dalam konsep syariah yang dipublikasikan pada jurnal ISSN tahun 2019. Kemudian, strategi pemasaran digital dalam upaya memasarkan produk UMKM Boyolali melalui pemanfaatan media digital dipublikasikan di jurnal ISSN volume 1 nomor 5 tahun 2019. Branding hotel syariah dalam mendukung halal tourism di Kota Solo dipublikasikan di jurnal ISSN volume 1 nomor 1 tahun 2020. Manajemen komunikasi program di Potsari, Didi Kempot Campur Sari di Radio Karisma FM Boyolali dipublikasikan di jurnal ISSN volume 2 nomor 8 tahun 2021. Selanjutnya ada The Symbolism of Nasi Tumpang Culinary and the Role of Communication Media in an Effort to Preserve the Local Cultural Identity of Boyolali Community. Ini dipublikasikan pada jurnal internasional yaitu International Journal of Progressive Science and Technologies volume 29 nomor 1 pada tahun 2021. Implementasi bauran komunikasi pemasaran dalam meningkatkan perolehan siswa baru di Madrasah Ibtidaiyah Unggulan Miftahul Huda Tumang Boyolali dipublikasikan di jurnal ISSN volume 3 nomor 1 tahun 2022. Komunikasi word of mouth dalam pengembangan desa wisata Samiran Boyolali dipublikasikan di jurnal Kinesik terakreditasi Sinta 5 volume 9 nomor 2 pada tahun 2022. Communication Strategy of Management Karisma FM Radio in Maintaining Consistency and Existency in Digital Era dipublikasikan di jurnal Kinesik terakreditasi Sinta 5 volume 10 nomor 2 tahun 2023. Komunikasi interpersonal, long distance marriage, komunikasi interpersonal pada pasangan suami istri yang menjalani long distance marriage dalam upaya memelihara hubungan yang harmonis, dipublikasikan di jurnal ISSN volume 4 nomor 8 tahun 2023. Karya saya yang paling fenomenal adalah penelitian saya dengan judul The Symbolism of Nasi Tumpang Culinary and the Role of Communication Media
in an effort to preserve the local cultural identity of Boyolali community. Di mana penelitian ini merupakan penelitian saya lolos hibah penelitian dosen pemula pendanaan Kemendikbud pada tahun 2020. Makna dari penelitian yang saya lakukan ini adalah berkaitan dengan hasil penelitian, di mana hasil penelitian ini mampu memberikan manfaat tentang pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat Boyolali bahwa nasi tumpang telah menjadi simbol interaksi sosial bagi orang Boyolali. Masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk pikiran dan diri sehingga mampu menciptakan sebuah hubungan interaksi sosial yang nyaman satu sama lainnya. Dalam konsep society masyarakat Boyolali, nasi tumpang mempresentasikan sebuah simbol kebersamaan dan ikatan sosial yang mampu menunjukkan sebuah identitas yang khas melalui apa yang dimakan. Nasi tumpang dan miras menjadi simbol identitas masyarakat Boyolali yang telah diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini telah berkembang secara turun-temurun dan menciptakan sebuah nilai budaya bagi masyarakat Boyolali. Nasi tumpang memiliki makna yang mendalam sebagai simbol identitas masyarakat Boyolali sebagai makanan yang merakyat dan dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Melalui penelitian ini, masyarakat Boyolali semakin memahami bahwa nasi tumpang merupakan simbol ikonik masyarakat Boyolali yang perlu dilestarikan. Saat ini, peranan masyarakat dalam mempertahankan eksistensi nasi tumpang adalah dengan menurunkan pengetahuan kepada garis keturunannya, menyajikan nasi tumpang sebagai hidangan pada acara-acara tertentu, serta berperan sebagai penjual atau pedagang nasi tumpang. Upaya pelestarian nasi tumpang sebagai identitas kuliner lokal belum maksimal dalam memanfaatkan media komunikasi. Oleh karena itu, hal ini dapat dijadikan sebagai gagasan penelitian selanjutnya dengan menyoroti peran pemerintahan setempat dalam mendukung dan memperkenalkan nasi tumpang sebagai ikon kuliner masyarakat Boyolali. Kuliner dapat menciptakan sebuah interaksi yang indah antar manusia sehingga penelitian ini dimaknai bahwa nasi tumpang merupakan makanan yang mampu mempresentasikan simbol-simbol budaya kearifan lokal masyarakat Boyolali sehingga perlu untuk dilestarikan dan dapat memanfaatkan media komunikasi dalam upaya pelestariannya. Latar belakang keilmuan saya pada saat S1 adalah ilmu komunikasi dan melanjutkan magister juga di ilmu komunikasi, sehingga penelitian saya ini telah sesuai dengan peta jalan penelitian karena linier dalam bidang ilmu komunikasi dan juga sesuai dengan peta jalan penelitian program studi yang merupakan turunan dari visi dan misi Fakultas Komunikasi dan Teknik Informatika Universitas Boyolali. Inovasi penelitian atau novelty penelitian ini terletak pada kajian penelitiannya, yaitu nasi tumpang dapat menjadi sebuah identitas masyarakat Boyolali melalui simbol-simbol representatif sehingga perlu untuk tetap dilestarikan. Nasi tumpang sebagai makanan khas mempresentasikan simbol-simbol budaya yang menjadi identitas masyarakat Boyolali. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang nasi tumpang sebagai identitas kuliner yang terdapat pada melalui simbol-simbol yang menyatu dalam makanan khas tradisional nasi tumpang ini. Dan ini terdapat pada bahan-bahan yang digunakan terutama dalam pembuatan sambal tumpangnya, yaitu menggunakan bahan utama tempe yang semangit. Kemudian cara pengolahannya yang masih sangat tradisional dengan menggunakan kayu bakar dan bagaimana cara menyantap nasi tumpang ini disajikan dengan sangat khas. Sambal tumpang akan nikmat jika dimakan 1 hari setelah dimasak dan disajikan bersama nasi putih dalam kondisi yang masih panas. Penelitian ini telah berhasil dipublikasikan pada International Journal of Progressive Science and Technologies volume 29 nomor 1 pada tahun 2021 dengan nomor ISSN 250901119 yang terindeks diantaranya Google Scholar, Crossref,
Copernicus, WorldCat, dan Academic Research Index. Penelitian ini telah sesuai dengan tema riset nasional pada tahun 2020 atau bidang unggulan perguruan tinggi, yaitu bidang sosial humaniora, seni budaya, pendidikan penelitian lapangan dalam negeri, dengan tema seni, identitas, kebudayaan, dan karakter bangsa. Topik penelitian ini adalah seni tradisi dan pewarisan. Mengingat tradisi dan budaya suatu masyarakat merupakan identitas suatu daerah, dan identitas menjadi hal yang sangat penting sebagai diferensiasi dan ciri khas suatu daerah. Upaya pelestarian nasi tumpang, identitas kuliner lokal yang belum maksimal dalam memanfaatkan media komunikasi, ini dapat dijadikan sebagai gagasan berkelanjutan untuk penelitian selanjutnya dengan menyoroti peran pemerintahan setempat dalam mendukung dan memperkenalkan nasi tumpang sebagai ikon identitas kuliner masyarakat Boyolali dengan pemanfaatan digitalisasi. Demikian kegiatan penelitian dan publikasi yang telah saya lakukan. Saya Sri Hartini dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Teknik Informatika Universitas Boyolali menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.